Baik, shalom Bapak Ibu terkasih. Selamat bergabung kembali di ibadah online di minggu kelima bulan Mei ini. Kami ucap syukur kita boleh beribadah bersama, walaupun di rumah, tapi kita boleh bersama-sama beribadah dan kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa. Saudara sekalian, marilah kita mentahbiskan ibadah ini. Dan pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Puji Tuhan kalau kita boleh tetap bersekutu bersama, kita juga merasakan kasih Tuhan. Dalam kondisi seperti ini kita boleh merasakan penyertaan Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan kepada kita semua, bahkan keluarga kita. Kita boleh melihat betapa banyak yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan bila kita boleh belajar mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan pada kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Kau baik, bahkan amat sangat baik. Kami boleh merenungkan setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Setiap kebaikan yang sudah Tuhan tujukan kepada kami. Biar kami belajar ucap syukur untuk setiap kebaikan Kau berikan kepada kami semua. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari sama katakan ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk
penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami semua, yang boleh kami rasakan. Terima kasih Yesus. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abound. Mari katakan, I'm here. I am here because of your grace. Because of your grace. I am here Because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus. Jesus, it's only by your grace that I would live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Oh Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. There's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. That only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name forever, forever. That I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Dan sekali lagi forever. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Bapa untuk kasih dan penyataan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Kami boleh Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Bahkan pada saat ini kami masih boleh bisa bernafas, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh lebih lagi mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya itu semua karena kasih, anugerah yang boleh Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Bapa, Engkau pakai lidah bibir kami untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu. Kami percaya, kami semua boleh diberkati, kami semua boleh dikuatkan melalui pujian dan juga firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu terkasih. Ada sukacita pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua boleh bersukacita. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan kepada kita yang selalu ada, selalu baru setiap hari. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri semua. Kita angkat suatu pujian bersama-sama. Hari ini kita terasa bahagia. Karena apa? Karena kita berkumpul bersama memuji nama Tuhan. Mereka tepuk tangan semuanya.
hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita kabulkan dengan tangan. Bergandeng tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan semua. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari kita tunjukkan kiri, kita katakan kau. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 katakan kau. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan semua, kata sekali lagi. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau, kau, kau. Kau, kau, kau sahabat, amin. Kau, kau, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sekali lagi katakan kau. Kau, kau, kau sahabatku, kau, kau, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh ucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi kita semua. Dan biarlah kita pada pagi ini kita boleh bersorak-sorai, kita boleh melompat, kita boleh menari bagi Tuhan. Bapak Ibu mau, biar kita semua bersama-sama lakukan ini saat kita menyanyikan lagunya bersama-sama. Biar kita semua bertepuk tangan, kita boleh sama-sama katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan,
sampai kesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau. Kakiku melompat bagimu, amin. Baru siap pagi, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kenapa? Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Berangkat tangan kita semua. Ku angkat padamu, mensyukur rahmat yang kau. Kakiku melompat bagimu, amin. Baru siap pagi, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau berikan. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru siap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na, na 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 na, na 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 na. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami juga boleh memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Biar kami boleh belajar duduk diam Tuhan. Kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkaulah Yesus kemuliaan bagi kami Tuhan. Dan biar segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus. pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku.
sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sambil Bapa, kita katakan bersama-sama Yesus kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari katakan memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, Ku menyembah-Mu. Katakan sekali lagi memuji-Mu Tuhan. memuji-Mu, Katakan ku menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Ku menyembah-Mu. Oh, kami sembah Kau, Allah yang kudus. Oh, Engkau mulia Tuhan, Engkau mulia. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidupku.
Shalom, selamat pagi jemaat GKRI Mangga Besar yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa, meminta tuntunan dan pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami rindu firman-Mu mengajar kami. Kami rindu firman-Mu mengarahkan langkah-langkah hidup kami. Dan kami merindukan firman-Mu membangun keluarga kami menjadi keluarga yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua pada pagi hari ini, dan kami telah siap untuk mendengarkannya. Urapan-Mu mengalir bagi kami semua. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu dan memberikan kemampuan bagi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Allah bagi seluruh jemaat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur dan siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Membangun Keluarga Bahagia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mempunyai rumah adalah dambaan hati semua orang. Tetapi tahukah kita bahwa tidak semua orang mendapatkan apa yang dia inginkan sesuai dengan kerinduannya. Setiap orang memiliki dambaan agar rumah yang mereka miliki itu membawa ketenangan, kesejukan, dan kebahagiaan. Tetapi kenyataannya, sekalipun ada orang yang memiliki rumah yang bagus, rumah yang mewah, belum tentu mereka memiliki ketenangan dan kebahagiaan di dalamnya. Fungsi sebuah rumah bukan hanya sekedar kelengkapan materialnya, bukan sekedar terletak kepada hebatnya, mewahnya, perlengkapan-perlengkapan yang ada di dalamnya, bukan sekedar kepada house, rumah secara material, tetapi nilai terpenting dari rumah itu adalah pada sikap hidup setiap pribadi yang ada di dalam rumah itu. Itulah yang membuat house menjadi home. Itulah yang membuat rumah secara material itu menjadi rumah yang membawa ketenangan dan kebahagiaan. Home bukan sekedar berbicara tentang rumah secara materi, tetapi berbicara tentang suasana di dalam rumah yang membuat setiap pribadi, setiap orang yang ada di dalamnya itu bisa bertumbuh dalam iman, bisa bertumbuh dalam relasi antar pribadi, menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik. Mari pagi hari ini kita membaca Mazmur 127 ayat pertama bagian A. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dari ayat ini ada dua macam rumah, yaitu rumah yang dibangun oleh orang atau manusia, dan yang kedua adalah rumah yang dibangun oleh Tuhan. Kalau berbicara tentang keluarga yang bahagia, ini berarti berbicara tentang rumah atau rumah tangga yang dibangun oleh Tuhan, bukan sekedar rumah yang dibangun oleh keinginan manusia. Di dalam Alkitab, mari kita perhatikan, kalau kita melihat mulai dari kitab Kejadian, maka di sana kita melihat bagaimana Allah membangun keluarga dan Allah memberkati keluarga. Alkitab diawali dengan Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk di dalamnya Allah menciptakan atau membangun keluarga, dan kemudian Allah memberkatinya. Dalam peristiwa Natal, kita melihat bersama bahwa Allah hadir melalui perantaraan keluarga
yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Dalam surat-surat Rasul Paulus, keluarga menjadi gambaran hubungan antara Allah dengan umatnya. Jadi hubungan Allah dengan umatnya digambarkan dalam terminologi atau konteks keluarga. Bahkan dalam kitab terakhir di dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Wahyu, akhir zaman digambarkan dengan konteks keluarga. Ada mempelai pria, mempelai wanita, ada istilah perjamuan kawin anak domba. Jadi kita melihat bahwa Alkitab diawali dengan kisah di mana Allah membangun keluarga di dunia, dan diakhiri dengan Allah membangun keluarga di sorga. Kalau begitu, ini memberikan pesan kepada kita bahwa keluarga di dunia harus menjadi gambaran keluarga di sorga. Suasana keluarga di dunia harus sama dengan suasana keluarga di sorga. Suasana yang penuh damai sejahtera, suasana yang penuh sukacita. Di mata Tuhan, keluarga adalah sebuah lembaga yang sangat-sangat berharga. Karena itu, apa yang dihargai oleh Tuhan, jangan kita remehkan. Apa yang berharga di mata Tuhan, jangan sampai kita rusak. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Dr. Kenneth Chafin, dalam bukunya Is There a Family in the House, memberikan gambaran tentang apa tujuan dan maksud keluarga dengan mengidentifikasi 5 hal yang menjadi maksud dibangunnya sebuah keluarga. Yang pertama, maksud dibangunnya sebuah keluarga. Keluarga adalah merupakan tempat untuk bertumbuh. Keluarga memberikan energi, perhatian, komitmen, kasih, dan lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh ke segala arah, ke arah Kristus. Jadi pribadi-pribadi yang ada di dalam keluarga, mereka harus bertumbuh. Keluarga-keluarga Kristen harus menjadi tempat di mana seluruh anggotanya bisa bertumbuh ke arah Kristus. Bukan justru sebaliknya, karena ternyata ada banyak keluarga yang di mana anggota-anggota keluarganya menjadi seperti bonsai yang tidak bertumbuh imannya. Mereka menjadi orang Kristen yang tidak mengalami kedewasaan secara rohani, karena keluarga mereka tidak menjadi tempat yang kondusif untuk bertumbuh masing-masing anggota keluarganya. Yang kedua, maksud dan tujuan dibangunnya sebuah keluarga. Keluarga merupakan pusat pengembangan aktivitas, di mana setiap anggota keluarga bebas mengembangkan karunia-nya masing-masing, mengembangkan talenta yang dimilikinya, mengembangkan semua kemampuan yang Tuhan beri, mengembangkan semua aktivitas yang akan membuat dia maksimal di dalam hidupnya, bukan menjadi penghalang untuk seseorang mengembangkan karunia, talenta, dan kemampuannya. Hal yang ketiga yang menjadi maksud dan tujuan dari keluarga. Keluarga harus menjadi tempat yang aman untuk berteduh ketika badai kehidupan itu datang. Saudara-saudaraku sekalian, di tengah-tengah keluargalah kita mendapatkan perhatian. Di tengah-tengah keluargalah kita mendapatkan penguatan. Di tengah-tengah keluargalah kita merasa aman. Kalau begitu, rumah atau keluarga harus menjadi tempat yang paling menenangkan bagi kita. Ketika seorang suami menghadapi masa-masa yang sulit di tengah-tengah pekerjaan, dan ketika mereka kembali ke rumah, mereka merasa seolah-olah inilah tempat perteduhan. Inilah tempat di mana kekuatanku dipulihkan. Karena ada penerimaan di sana, ada kasih sayang di sana. Jadi keluarga harus berfungsi
menjadi tempat berteduh yang aman di saat badai kehidupan menerpa. Yang keempat, maksud dibangunnya sebuah keluarga. Keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai. Keluarga harus menjadi laboratorium yang baik untuk saling belajar hal-hal yang baik. Anak-anak akan mendapatkan nilai-nilai kehidupan karena mereka di tengah-tengah keluarga. Ada bapak, ada ibu yang mereka bisa melihat keteladanan hidup. Orang tua bisa memberikan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anaknya. Sedari kecil anak belajar nilai kesopanan, nilai-nilai iman adalah dari keluarga. Bayangkan kalau seandainya keluarga tidak bisa memberikan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai rohani sejak anak-anak kecil. Saudaraku sekalian, kalau keluarga tidak bisa menyediakan nilai-nilai itu, maka mereka akan mencari nilai-nilai yang lain di dunia. Dan berapa banyak anak-anak muda yang akan hancur hidupnya karena mereka tidak mendapatkan nilai-nilai itu dari keluarga mereka. Dan hal yang kelima, maksud dibangunnya sebuah keluarga adalah keluarga merupakan tempat munculnya masalah, tetapi sekaligus tempat penyelesaian masalah. Kita tidak bisa pungkiri bahwa keluarga atau di tengah-tengah keluarga bisa timbul masalah. Masalah antara suami dengan istri, masalah orang tua dengan anak-anak, bahkan masalah dengan keluarga yang lebih besar. Bisa saja muncul masalah. Saya belum pernah melihat atau mendengar bahwa ada keluarga yang tidak punya masalah. Saudaraku sekalian, masing-masing keluarga pasti ada masalahnya, ada persoalannya. Tetapi adanya keluarga itu adalah dimaksudkan supaya ketika masalah itu muncul, maka di sanalah bisa diselesaikan dengan penuh kasih. Itulah fungsinya keluarga. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pertanyaan atau bahkan mungkin pernyataan. Betulkah kalau saya menganggap bahwa keluarga itu adalah gereja saya? Kalau gereja adalah keluarga itu ya. Tapi bagaimana kalau dikatakan keluarga saya adalah gereja saya? Saudara, tidak ada yang salah dengan pernyataan ini. Keluarga adalah gereja terkecil kita, di mana kita melayani di sana. Tetapi sayangnya, banyak orang menganggap bahwa keluarga tidaklah sepenting dengan gereja. Mereka menetapkan standar ganda. Cara bersikap di gereja berbeda dengan cara bersikap di keluarga. Kalau di gereja mereka bersikap kudus, baik, ramah, murah hati. Tetapi kalau di rumah mereka tidak melakukan hal yang sama. Itu sebabnya banyak orang kehilangan kebahagiaan dan sukacita di tengah-tengah keluarga. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya saya bisa menjadikan keluarga saya adalah gereja saya? Menjadikan keluarga adalah tempat saya mempraktekkan firman Tuhan, sama seperti ketika saya berada di dalam gereja. Saudaraku sekalian, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan, yang akan menolong kita menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia, menjadi keluarga-keluarga yang penuh damai sejahtera, menjadi keluarga-keluarga yang menikmati sukacita yang besar yang datang dari Tuhan. Bagaimana kita menjadikan keluarga kita sama seperti gereja, menjadikan keluarga kita menjadi tempat, menjadi sumber kebahagiaan, tempat di mana sukacita itu mengalir, tempat di mana kebahagiaan kita dapatkan. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah jadikan rumah kita sebagai rumah Tuhan. Mazmur 101 ayat 2, Daud mengatakan bahwa aku
melakukan, bertindak sesuai dengan ketulusanku di dalam rumahku. Jadi artinya Daud mempraktekkan firman Tuhan, mempraktekkan untuk hidup tulus di dalam rumahnya. Bukan sekedar di bait Allah, tetapi di rumah juga dia mempraktekkan hidup dalam ketulusan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perilaku kita di rumah seharusnya sama dengan perilaku kita ketika di gereja. Di gereja kita menyembah Tuhan, di rumah kita harus menyembah Tuhan. Di gereja kita hidup mengasihi, di rumah pun kita harus mengasihi. Di gereja kita melayani, di rumah pun kita harus melayani. Dan kalau ini kita lakukan, maka hasilnya luar biasa. Saudara-saudaraku sekalian, ada kisah yang mungkin sering kita dengar, kisah satir, ya, bagaimana seorang ibu datang kepada pendetanya dengan membawa bantal, dengan membawa kasur, membawa selimut dan mengatakan, "Pak Pendeta, aku serahkan ini ke gereja." Pendetanya bertanya, "Untuk apa, Bu?" Lalu ibu itu berkata, "Saya serahkan ini ke gereja supaya suami saya pindah tidur di gereja." Sang pendeta kaget dan bertanya, "Kenapa demikian?" Lalu ibu itu menjelaskan, "Karena suami saya kalau di gereja menjadi seperti malaikat. Perangainya lembut, halus, kata-katanya bagus, penuh kasih." Lalu pendeta itu berkata, "Lalu bagaimana dengan di rumah?" Nah itulah Pak, kalau di rumah suami saya berubah menjadi malaikat pencabut nyawa. Karakternya totally berubah. Jadi apa yang dilakukan di gereja tidak dilakukan di rumah. Saudara, ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita di tengah-tengah keluarga. Mari jadikan keluarga kita menjadi rumah Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita menikmati kebahagiaan, sukacita di tengah-tengah keluarga kita. Yang kedua adalah, undanglah hadirat Tuhan dalam rumah kita. Di dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-11, di sana dikisahkan tentang ketika Daud akan memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Tabut Allah akan dipindahkan ke Yerusalem. Tetapi ternyata ada halangan di tengah jalan, sehingga akhirnya tabut Allah itu ditempatkan di sebuah rumah, yaitu rumah Obed-Edom. 3 bulan tabut Allah itu ada di sana. Dan firman Tuhan berkata, selama tabut Allah itu ada di sana, maka Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom itu. Memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Oleh karena apa? Oleh karena tabut Allah yang ada di rumah Obed-Edom itu. Saya percaya, saudaraku sekalian, kalau hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga kita, maka mujizat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah akan dihiburkan, yang lemah menjadi kuat, yang kekurangan akan mendapatkan kelimpahan. Saya menyampaikan ini karena saya sudah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan itu ada ketika saya mengundang hadirat Allah hadir di tengah-tengah keluarga saya. Beberapa bulan yang lalu, dokter memvonis saya bahwa kantong empedu saya penuh dengan batu. Dan batunya itu sudah keluar sampai di saluran-saluran. Sehingga badan saya menjadi kuning, mata saya kuning, bilirubin saya tinggi, SGPT, SGOT saya naik berpuluh-puluh kali lipat. Dan dokter mengatakan, Bapak harus dioperasi. Saudaraku sekalian, saya menandatangani surat perjanjian itu. Pernyataan bahwa saya setuju untuk operasi. Sore itu dokter mengatakan, besok pagi Bapak harus operasi. Tapi sore ini Bapak sekali lagi untuk melakukan MRI atau MRCP. Dan sore itu saya melakukan MRCP yang kedua, setelah yang melakukan yang pertama. Saudaraku sekalian, saya sudah bersiap diri, saya sudah berpuasa untuk operasi besok pagi. Operasi pembersihan saluran-saluran dan operasi
pengangkatan kantung empedu. Tetapi yang luar biasa adalah ketika saya dan istri saya berdoa, saya dan anak-anak saya, kita semua bergandengan tangan, mengundang hadirat Tuhan turun atas kami. Maka mujizat terjadi, saudaraku sekalian. Jam 8:15 malam hari, dokter datang ke ruangan saya dan mengatakan, Pak Paulus, ada kabar gembira. Saya bertanya, apa itu, Dok? Dari hasil MRCP, semua batu di empedu Bapak bersih. Semua saluran-saluran yang keluar dari empedu bersih. Lalu saya bertanya, jadi gimana, Dok? Dokter mengatakan, Bapak tidak perlu operasi. Saudaraku sekalian, saya berseru, bersorak di dalam Tuhan. Dan saya bertanya kepada dokter, Dok, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dokternya mengatakan, ini mujizat, Pak. Saudara-saudara, Tuhan melakukan mujizat. Saya diluputkan dari pisau operasi. Oleh karena apa? Mengundang hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kalau saya bisa mengalami, saya percaya, saudara pun bisa mengalami mujizat itu di tengah-tengah keluargamu. Undang hadirat Allah untuk hadir di tengah-tengah keluargamu. Hal yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati sukacita, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita? Hal yang ketiga adalah bangunlah bahtera keselamatan dalam rumah kita. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa Nuh diperintahkan oleh Tuhan membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara-saudaraku sekalian, sama seperti Nuh membangun bahtera, melibatkan keluarganya dalam proses pembangunan itu. Dan pada akhirnya seluruh keluarganya masuk ke dalam bahtera itu dan diselamatkan. Maka keluarga kita harus menjadi sama seperti bahtera Nuh yang dibangun bersama-sama. Mari libatkan keluarga kita. Libatkan suami, istri, anak-anak kita. Masuk dalam proyeknya Allah. Membangun bahtera keselamatan. Dan kemudian engkau masuk di dalamnya. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga harus menjadi sama seperti bahtera Nuh, di mana seluruh keluarga diselamatkan. Mungkin ada di antara saudara yang di tengah-tengah keluarganya masih ada anggota-anggota yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah waktunya engkau berdoa. Inilah waktunya engkau meminta kepada Tuhan supaya keluargamu menjadi sama seperti bahtera keselamatan Nuh, di mana seluruh anggota keluarga diselamatkan di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang keempat, bagaimana caranya supaya kita menikmati sukacita dan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga, yaitu jadikan rumah kita menjadi tempat pelatihan untuk melayani. Yosua 24 ayat 15, di sana dikatakan, Yosua berkata, tetapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kata beribadah memiliki 3 pengertian. Yang pertama adalah to serve atau melayani. Yang kedua adalah to worship atau menyembah Tuhan. Dan yang ketiga adalah to bring sacrifices, membawa korban persembahan kepada Tuhan. Jadi ketika Yosua berkata, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Artinya aku dan keluargaku, aku akan melayani Tuhan. Aku akan menyembah Tuhan. Dan aku akan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Saudara, rumah harus menjadi tempat di mana kita bisa belajar saling melayani. Kita bisa belajar berdoa bersama, saling melayani, saling mengasihi, saling mengampuni. Rumah harus menjadi tempat di mana kita mempraktekkan itu semua. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya, mempraktekkan kasih, mempraktekkan pelayanan, belajar untuk berdoa bersama-sama. Artinya kita menjadikan rumah menjadi tempat pelatihan untuk kita saling melayani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
rumah di mana kita tinggal adalah rumah di mana Tuhan juga mau tinggal. Tuhan merindukan saudara dan saya, Tuhan merindukan anak-anaknya mengalami kebahagiaan dan sukacita di tengah-tengah keluarga. Karena itu, mari pagi hari ini kita memperkatakan dengan iman bahwa keluargaku, rumahku adalah rumah kebahagiaan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami mengerti kebenaran firman-Mu bahwa rumah kami, keluarga kami adalah tempat di mana Tuhan juga mau tinggal di dalamnya. Adalah tempat di mana Tuhan mau mencurahkan berkat-berkat-Mu. Keluarga atau rumah tangga kami adalah rumah kebahagiaan. Kami berdoa supaya kerinduan kami ini selaras dengan kerinduan Tuhan, sehingga akhirnya keluarga kami menjadi tempat di mana sukacita surgawi itu mengalir. Masing-masing anggota keluarga mengalami kebahagiaan. Pagi hari ini aku berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mungkin sedang bergumul dengan keluarga mereka. Mungkin sedang ada persoalan di tengah-tengah keluarga, pertengkaran, bahkan masalah-masalah yang lebih serius. Kami berdoa, Tuhan lawat setiap keluarga. Keluarga demi keluarga, Tuhan menjamah, Tuhan memberi pertolongan. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga dan memberikan kemenangan bagi setiap keluarga. Terima kasih Bapa di surga, hamba sudah selesai sampaikan firman-Mu bagi umat-Mu pagi hari ini. Dan hamba berdoa, biar setiap telinga yang mendengar, hati mereka dijamah oleh Tuhan, hati mereka disentuh oleh Tuhan, dan hati mereka diubahkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih pada Bapak Pendeta Paulus Sugiarto untuk firman yang begitu indah yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak untuk firman yang boleh dibagikan dan ditaburkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bulan Mei ini adalah suatu bulan yang boleh kita rayakan dengan suatu tema tentang keluarga. Dari minggu pertama sampai minggu kelima, kita boleh belajar banyak tentang keluarga. Kita boleh belajar tentang menanamkan karakter Kristus dalam keluarga. Bahkan kita juga boleh belajar tentang keluarga yang takut akan Tuhan. Menjaga kerukunan keluarga, bahkan keluarga yang melayani Tuhan. Dan pada minggu ini kita boleh belajar tentang keluarga yang hidup bahagia. Mari Bapak Ibu, biar kita boleh selalu ajak keluarga kita untuk selalu setia pada Tuhan dan tetap mengikuti jalan Tuhan. Dan biar kita boleh bersama-sama satu keluarga untuk melayani Tuhan dalam setiap kesempatan yang boleh ada. Kita akan satu pujian bersama keluargaku. Kami datang Di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Yesus bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan persembahan, biar Bapak Ibu boleh mentransferkan pada rekening yang akan tertera di bawah ini nanti. Biar itu semua boleh menjadi suatu pelayanan yang boleh kita lakukan dengan membawa persembahan ini ke dalam rumah Tuhan.
Dan biarlah kita boleh bersama-sama keluarga memberikan persembahan setiap yang kita dapatkan, baik itu melalui gaji kita maupun juga melalui perpuluhan yang boleh kita dapatkan. Terima kasih. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Katakan bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengakhiri ibadah ini. Bapa kami dalam surga, puji syukur kami kepada Tuhan atas berkat anugerah Tuhan, baik hidup kami secara pribadi maupun keluarga kami. Banyak hal yang telah kami pelajari dan juga renungkan melalui firman Tuhan selama bulan ini. Biarlah keluarga kami juga menjadi keluarga yang menabur akan berkat dan kami akan menuai berkat pula. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang suka melayani Tuhan. Dan kami yakin bahwa dengan menjaga kerukunan keluarga kami juga boleh diberkati akan kebahagiaan dalam keluarga kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan selama ini. Meskipun kami sadari bahwa saat-saat ini adalah bukan saat yang mudah. Ada yang saudara-saudara kami akan mungkin kami juga mengalami hambatan di dalam penerimaan. Tetapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami ada kecukupan. Ada makanan, minuman yang cukup bagi keluarga kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa, biarlah Tuhan bukakan jalan baik bagi saudara kami di dalam pekerjaan maupun di dalam usaha mereka, sehingga senantiasa ada berkat Tuhan yang melimpah. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat kepada Bapak Presiden maupun Wakil Presiden dan serta para menteri dan seluruh aparat yang ada di dalam membangun bangsa ini, mengatasi setiap permasalahan yang ada. Kami percaya bahwa dengan penyertaan Tuhan senantiasa ada jalan keluar. Tuhan, kami juga berdoa untuk para tim dokter dan medis yang merawat para pasien baik secara umum maupun khususnya pasien COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan juga lindungi mereka, sertai mereka. Ya Tuhan, biarlah di dalam penantian untuk permasalahan ini diselesaikan. Kami selalu ada di dalam Tuhan. Kami selalu berpengharapan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, dan juga kami berdoa untuk rekan karyawan kami. Jemaat Tuhan senantiasa di dalam lingkupan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini.
Biarlah kami juga boleh melanjutkan persekutuan kami bersama-sama dengan keluarga. Biarlah keluarga kami tetap harmonis di dalam Tuhan. Kerukunan tetap terjaga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Dapun damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus yang begitu melimpahnya, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Silakan Bapak, Ibu, Saudara besar teduh masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.